Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Catur di video pembelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Kali ini kita sampai di pembelajaran ke-6. Tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Simak video ini sampai selesai ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Anak-anak, Benny berjanji dengan Udin akan bermain pistol air. Nah, sambil menunggu temannya datang, Benny mengisi pistol dengan air di bak mandi. Lihat ini percakapan Benny dengan ibunya. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan dalam pistol mainan itu. Nah, coba. Air dimasukkan ke dalam pistol. Tentu nanti akan sesuai dengan wadah tempat air yang ada dalam pistol itu. Ya tidak? Nah, coba eh, dari kata-kata percakapan Benny dan Ibu tadi kita cari makna katanya. Ada kata wujud, ukuran, padat, cair, gas. Nah, kalian pernah lihat wujud enggak? Berwujudnya seperti apa? Nah, kalau disebutkan wujud, tentu kalian ingat wujud itu ada padat, cair, dan ada gas. Nah, kalau ukuran itu jumlahnya atau besarnya, misalnya eh, ukurannya berapa? Padat, cair, gas. Ingat yang padat seperti sendok, seperti roti, buku. Nah, kalau padat berarti benda itu apa? Tidak berubah-ubah bentuknya kalau dipindah. Karena apa? Bagian-bagiannya sangat rapat. Kemudian cair. Nah, kalau cair ukurannya tetap tapi bentuknya berubah-ubah. Ingat. Nah, nanti kamu cari artinya. Nah, benda gas. Gas itu seperti apa ya? Kalian sering dengar kata gas kan? Nah, udara yang ada di sekitar kita itu contoh benda gas. Nah, sekarang di bawah ini ada penjelasan yang cocok dengan kata-kata yang ada di atas. Kira-kira cocok dengan kata apa ya? Misalnya nomor 1, benda yang isi dan bentuknya tetap. Nah, benda apa itu? Dipindah-pindah isi dan bentuknya tetap. Nah, rupa atau bentuk yang dapat diraba itu apa? Terus bersifat seperti air atau encer. Seperti air berarti cair. Terus ringan seperti udara. Nah, kok ringan seperti udara? Tentunya gas. Isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Nah, ini tadi sudah disebutkan isi atau besarnya itu adalah ukuran. Nah, coba kita lanjutkan dengan permainan berikut. Nah, ini ada permainan menemukan kata. Nah, kalian bisa cari mendatar, menurun, ke samping. Ini ada contoh yang apa? Bukan ke samping, menyilang. Ada kata padat. Nah, kalian bisa mencarinya. Cari dulu yang mendatar dulu, kemudian menurun, kemudian yang menyilang. Nah, tentu ada banyak sekali. Contohnya ini ada wujud. Nah, bawahnya yang mendatar ada lagi enggak yang kata yang ditemukan. Kalau tidak, cari yang menurun. Kemudian cari yang eh, yang serong. Nah, kalian kerjakan ya. Hmm. Setelah kalian mengetahui ciri-ciri benda yang padat, yang cair, yang gas, coba kamu sebutkan
contoh benda-benda yang ada di sekitarmu, yang ada di rumah, yang padat, cair, atau gas. Misalnya kamu sebutkan boneka, oh boneka itu padat, maka dijentang padat. Kamu sebutkan apa lagi? Kecap, termasuk benda apa? Atau misalnya ada apa ya? Oh, kalau merebus air itu ada uap air. Nah, itu masuk kemana? Atau misalnya di rumahmu ada ban sepeda. Isi ban itu kan udara, termasuk benda apa? Udara dalam ban. Nah, untuk menguji pemahaman kita, coba kita cocokkan dengan penjelasan dalam bacaan berikut. Kita baca bersama ya, sambil kita garis bawahi hal penting. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Nah, ini dilihat dari wujudnya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, dan kerikil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya atau wadahnya. Contoh, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Nah, sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon. Nah, berikutnya apa? Udara dalam ban sepeda. Terus, udara dalam kantong plastik yang ditiup. Nah, jadi kalau balon, ban, plastik, nah itu adalah benda padat, tapi udara di dalamnya adalah benda gas. Nah, kita cek lagi. Ingat, benda padat, cirinya apa? Bila dipindah, bentuk dan isi tetap. Bentuk dan ukuran tetap, itu benda padat. Cair, bentuk berubah sesuai tempat, tapi jumlahnya tetap, ukurannya tetap. Lalu benda gas. Nah, kok benda gas sih benda yang bagian-bagiannya renggang, jadi baik isi maupun bentuknya berubah-ubah ya. Misalnya ada yang kentut di pojok, seluruh ruangan bisa bau. Ada apa? Minyak wangi ditumpahkan. Nanti satu ruangan bisa bau semua karena akan memenuhi ruangan. Jadi misalnya kita tiup udara dalam plastik, maka akan mengisi plastik itu. Nah, tapi kalau benda cair bentuk berubah, ukurannya tetap. Air dari gelas dimasukkan ember, bentuknya mengikuti bentuk ember, tapi isinya tetap segelas, tidak menjadi seember. Oh, airnya segelas masukkan ember, tetap segelas, tidak jadi satu ember, tapi bentuknya mengikuti. Nah, perhatikan ya, ingat wujud benda itu apa? Ada gas, ada padat, ada cair. Yang gas bentuk dan ukuran berubah-ubah. Yang cair ukuran tetap, bentuknya berubah. Yang padat bentuk dan ukuran tetap. Nah, sekarang ingat ya, wujud berbeda dengan bentuk benda. Jangan salah ya, mungkin sering tertukar. Wujud itu berbeda dengan bentuk benda. Kalau wujud benda dilihat dari bentuk dan ukurannya itu tetap atau berubah ya. Wujud benda itu dilihat dari tetap atau berubahkah bentuk dan ukurannya bila dipindah. Nah, benda dapat berubah wujud karena perubahan suhu menjadi panas atau dingin. Nah, tapi kalau bentuk itu kan hanya
sisi luarnya seperti apa. Nah, bentuk benda berubah bukan karena panas atau dingin, tapi karena apa? Dipotong, ditonjok, dicubit, di kepal-kepal. Nah, misalnya apa? Sepotong keju berbentuk apa? Berbentuk balok atau berbentuk tabung, sepotong keju. Nah, itu bentuknya bisa berubah karena apa? Disendok atau dikepal atau dipotong. Nah, tapi keju yang tadinya padat bisa menjadi cair kalau dipanaskan. Bisa juga menguap jadi gas kalau dipanaskannya terus-menerus sampai habis. Nah, itu tadi yang wujud benda itu apa? Padat, cair, gas. Dilihat dari bisa berubah bentuk dan ukuran atau tidak bila dipindah. Nah, sekarang yang bentuk benda. Bentuk benda itu seperti telah dibahas sebelumnya, dilihat dari sisi luarnya. Berbentuk apa? Misalnya berbentuk garis lengkung ini adalah lingkaran. Ada yang berbentuk awan. Ada yang berbentuk apa? Trapesium. Ada yang berbentuk segi lima. Nah, kalau yang sisinya berupa garis, 3 buah garis, 3 sudut, nah itu disebut segitiga. Ada yang berbentuk bintang, ada yang seperti jangkar, ada seperti panah atau seperti matahari, ada bentuk hati, ada bentuk balok, bentuk jajar genjang. Nah, itu yang dimaksud dengan bentuk. Nah, kalau wujud tadi apa? Padat, cair, gas. Dilihat dari bisa berubah bentuk atau ukuran tidak kalau dipindah tempatnya. Nah, sekarang lihat ini. Benny dan Edo bermain pistol air. Mari kita baca ya pertanyaannya. Kita diskusikan. Apa yang dilakukan Benny dan Edo? Nah, Benny dan Edo sedang bermain apa ini? Pistol air. Bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Aturannya apa ya? Masih ingat? Ya, tidak boleh menembak ke mata. Nah, apa yang terjadi jika Benny atau Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Coba kalau tidak dipatuhi aturannya bisa terjadi apa? Bisa kena mata, bisa terjadi apa? Kecelakaan, bisa apa lagi? Terjadi perkelahian. Nah, sekarang kita lanjutkan. Mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Nah, tahu tidak? Aturan dalam bermain untuk apa? Supaya adil. Supaya apa? Tidak terjadi perkelahian. Untuk menghindari kecelakaan. Ya, mengapa dibuat aturan bermain? Nah, apa manfaat aturan tersebut? Nah, aturan untuk apa ya? Untuk mengatur kehidupan. Aturan bermain supaya apa? Agar permainan berjalan dengan baik, agar permainan berjalan dengan adil, agar selamat dalam permainan, tidak saling jegal, tidak melukai temannya. Nah, sekarang kita lihat rangkuman yang dibuat Benny tentang aturan. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau tidak mematuhi aturan? Nah, kalau tidak mematuhi aturan di rumah, di sekolah, di masyarakat, apa yang terjadi? Ya, bisa kacau, bisa saling menganiaya, bisa saling mencelakakan. Nah, aturan dibuat untuk apa? Agar semua berjalan lancar, berjalan teratur, berjalan dengan adil. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan belajar berhitung. Benny mempunyai 1 pistol air. Edo juga mempunyai 1 pistol air.
Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Orangnya 3, masing-masing pistolnya 1. Tiap-tiap orang pistolnya 1, orangnya 3. Berarti kalau orangnya 3 kita tulis 3 kali. Masing-masing bawa 1. Nah, berarti kali 1, 3 kali 1. Terus menghitungnya bagaimana? 3 kali 1 itu kita tambahkan satunya sampai 3. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, orangnya 3, pistolnya masing-masing 1. Nah, kalau dihitung dengan penjumlahan maka satunya dijumlahkan sampai 3 angka. Nah, jadinya hasilnya 3. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini ada soal latihan, kalian kerjakan. Kita coba salah satu ya. 4 kali 2. 4 kali 2 berarti kita menjumlahkan angka 2 sebanyak 4 kali. 2-nya kita tambahkan sampai 4 kali. Sambil kita hitung ya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, 2-nya sudah 4. Kita hitung dulu. 2 tambah 2, 4. Tambah 2, 6. Tambah 2, 8. Jadi 4 kali 2 itu hasilnya 8. Nah, kamu coba yang lain ya. Pasti kalian bisa. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.